Kemajuan teknologi diartikan sebagai perkembangan teknologi yang berlangsung dari waktu ke waktu, di mana manusia tidak dapat menghindari proses perkembangan tersebut. Sebagai contohnya, kita bisa lihat waktu pemadaman listrik yang telah melanda seluruh wilayah Provinsi Gorontalo kemarin, di mana kejadian tersebut terjadi pada awal Desember kemarin, yang dimana dikarenakan terjadi pemadaman listrik tersebut, orang-orang risau akan hal tersebut. Mengapa? Karena teknologi yang mereka gunakan seperti handphone, laptop, dan sebagainya itu lowbat atau tidak memiliki baterai, sehingga perlu di-charge. Karena listrik padam, kita manusia mencari-cari di mana tempat yang memiliki aliran listrik untuk dapat men-charge teknologi tersebut. Mengapa? Agar teknologi tersebut bisa kita gunakan kembali. Dikarenakan masalah tersebut, kita bisa melihat bahwa kita manusia tidak dapat menghindari dari yang namanya teknologi, sehingga kita manusia bisa dikatakan tidak bisa terlepas dari yang namanya kemajuan teknologi atau perkembangan teknologi. Manfaat kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi saat ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Apa sih dampak yang signifikan tersebut? Dampak yang signifikan itu memerlukan efek yang besar dan jelas terhadap suatu individu dan situasi. Efek tersebut biasanya menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan dan dapat diukur, baik itu secara positif maupun secara negatif. Contoh dari dampak yang signifikan hingga memberikan perubahan besar yang berdampak besar dan berkelanjutan, yaitu revolusi teknologi, di mana perkembangan teknologi seperti internet, komputer, dan kecerdasan buatan tersebut telah mengubah bagaimana cara atau gaya hidup, bekerja, dan interaksi kita. Nah, karena memiliki dampak yang signifikan tersebut dapat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Baik, selanjutnya manfaat tersebut yaitu yang pertama, dengan kemajuan teknologi dapat memudahkan kita untuk mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Selanjutnya, manfaat yang kedua itu dengan kemajuan teknologi dapat membantu komunikasi kita jarak jauh, baik itu jarak jauh ataupun jarak dekat, dengan cepat dan mudah.
Nah, yang terakhir, yang ketiga itu dengan kemajuan teknologi memungkinkan kita dapat melakukan pemesanan dengan lebih mudah secara online. Setelah memiliki manfaat, kemajuan teknologi juga memiliki tujuan inovasinya. Tujuan inovasi yang pertama yaitu dapat menciptakan teknologi baru dengan meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat mendukung keberlanjutan teknologi di masa mendatang. Tujuan inovasi yang kedua yaitu dapat membantu proses pemecahan masalah yang kompleks secara efektif. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan kita bisa melakukan identifikasi terlebih dahulu masalah tersebut dengan jelas. Selanjutnya, kita bisa analisis semua informasi secara relevan dengan menggunakan sumber yang terpercaya. Berikutnya, kita bisa mempertimbangkan beberapa opsi yang menjadi masukan untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, kita dapat melakukan pemantauan terhadap hasil implementasi tersebut. Mengapa? Agar dapat memastikan efektivitasnya. Dan yang terakhir, tentunya kita harus belajar dari pengalaman tersebut. Mengapa? Agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak akan terulang kembali dan dapat dijadikan sebagai sebuah pelajaran. Selanjutnya, inovasi yang ketiga itu dapat membantu dan mempercepat proses kerja. Selanjutnya, inovasi yang keempat itu dapat menciptakan peluang baru yang mendorong terbentuknya bisnis dengan skala yang lebih besar. Setelah kita masuk pada tujuan inovasi, selanjutnya kita masuk pada dampak teknologi dalam kehidupan sehari-hari, sosial dan budaya. Dampak yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positif yang pertama dapat menambah pengetahuan seseorang. Sebagai contohnya, kita dapat memanfaatkan teknologi dengan men-searching di internet atau di mana saja apa yang perlu kita cari tahu. Mengapa? Sehingga apa yang kita tidak ketahui setelah kita search, kita telah mengetahuinya, dan itu dapat menambah pengetahuan kita.
dampak positif yang kedua yaitu dapat mempermudah kita dalam mengakses berbagai produk dan layanan. Sebagai contohnya, kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan membeli berbagai produk seperti pakaian, makanan, dan minuman. Nah, kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan melakukan pemesanan tersebut di aplikasi. Selanjutnya, kita dapat memanfaatkan teknologi dengan kita dapat memesan transportasi atau layanan antar barang secara instan melalui pemesanan aplikasi Maxim atau Grab atau Gojek. Dan yang terakhir yaitu kita dapat memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi berupa Brimo, Dana, OVO, ataupun GoPay dengan melakukan pembayaran scan barcode. Mengapa dilakukan pembayaran scan barcode? Apabila kita sudah tidak memiliki uang cash atau lupa membawa kartu debit atau uang cash yang kita pegang itu kurang atau tidak cukup, nah situ kita dapat melakukan pembayaran menggunakan scan barcode. Nah, dampak positif selanjutnya ada dapat menyampaikan informasi secara cepat. Sebagai contohnya, apabila ada musibah yang telah terjadi di salah satu daerah dan kita ingin orang lain yang berada jauh jangkauannya dari daerah tersebut, kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk menyampaikan musibah yang telah terjadi tersebut kepada orang lain. Baik, dampak positif selanjutnya yaitu dapat memperkenalkan tradisi budaya dari daerah kita. Sebagai contohnya, saya ambil pada tradisi Gorontalo, yaitu tradisi Tumbilotohe. Tradisi Tumbilotohe ini dimana hanya ada di Gorontalo. Dan itu hanya dapat kita lihat atau lakukan waktu bulan puasa pada puasa hari ke-27 atau 3 hari sebelum menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dampak positif selanjutnya ada dapat membuat silaturahmi tetap terjaga antar satu sama lain. Sebagai contohnya, apabila kita mempunyai keluarga yang berada di luar daerah atau jauh jangkauan jaraknya
jauh jangkauan jarak tempuhnya dari daerah kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut, seperti kita dapat melakukan panggilan telepon atau panggilan video. Mengapa? Sehingga silaturahmi tersebut tetap terjaga satu sama lain. Selain memiliki dampak positif, kemajuan teknologi juga memiliki dampak negatifnya. Dampak negatif yang pertama yaitu dapat membuat kita kurang dalam interaksi secara langsung atau interaksi tatap muka. Sebagai contohnya, apabila kita terlalu sering hanya melakukan interaksi dengan orang melalui online atau secara virtual, maka apabila kita bertemu langsung atau bertemu secara tatap muka, itu akan menimbulkan rasa canggung antar sesama. Dampak negatif yang kedua yaitu kita dapat membuat kita ketergantungan akan digital. Sebagai contohnya, pasti teman-teman sudah tahu bagaimana apabila kita ketergantungan akan digital tersebut. Tentunya kita tidak bisa lepas dari teknologi tersebut. Dampak negatif yang ketiga yaitu dapat memunculkan sumber cyberbullying. Sebagai contohnya, menyebarkan kebohongan tentang seseorang yang mereka tidak sukai dan mengirimkan pesan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang menyakiti atau mengancam atau sebagai ancaman kepada seseorang. Hal tersebut dapat memunculkan bullying atau antar sesama. Dampak selanjutnya yaitu dapat membuat nilai-nilai budaya kita itu pudar. Sebagai contohnya, kita dengan mudahnya mengakses kebudayaan luar di mana orang-orang menjadi lebih bergantung pada konten-konten digital dan akan membuat kita kurang tertarik pada kegiatan-kegiatan yang mempromosikan tradisi dan kebiasaan budaya sendiri. Dampak yang selanjutnya yaitu dapat membuat kita lebih mementingkan diri sendiri. Sebagai contohnya, ketergantungan teknologi dapat membuat kita itu tidak akan lagi peduli terhadap apa yang terjadi di lingkungan atau sekeliling kita. Mengapa? Ya, dikarenakan kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak peduli dengan
mementingkan diri kita sendiri ketimbang orang lain yang berada di sekitar keliling kita atau di sekitar lingkungan kita. Selanjutnya, dampak negatif yang berikutnya ada dapat membuat kita mengubah gaya bahasa. Sebagai contohnya, banyak orang-orang yang bermedia sosial itu lebih cenderung menggunakan bahasa gaul seperti kata-kata gabut, gaje, kuy-kuy, mantul, dan masih banyak lagi. Nah, dikarenakan hal tersebut dapat membuat atau mengubah gaya bahasa kita. Selain dampak positif dan negatifnya, kemajuan teknologi juga memiliki pemecahan masalah dari dampak teknologi dalam kehidupan sehari-hari, sosial, dan budaya. Pemecahan yang pertama yaitu kita dapat bijak dan pandailah dalam menggunakan teknologi. Mengapa harus bijak dan pandai? Agar teknologi yang kita gunakan tersebut tidak menimbulkan banyak dampak negatifnya. Selanjutnya, pemecahan yang kedua itu ada batasi menggunakan teknologi sesering mungkin. Dan yang pemecahan yang ketiga itu gunakanlah teknologi seperlunya saja. Mengapa? Agar tidak menimbulkan kita selalu ketergantungan akan teknologi. Nah, yang pemecahan yang keempat yaitu kita dapat mendorong kegiatan sosial pada dunia nyata. Mengapa? Sehingga tidak selalu berpatokan pada kegiatan sosial pada dunia maya. Sebagai contohnya, kita dapat membangun komunitas belajar atau diskusi bersama sehingga dapat meningkatkan interaksi secara langsung, dan kita juga dapat mengajak antar sesama untuk melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar. Mengapa melakukan kerja bakti? Agar kita tidak selalu bergantungan pada teknologi. Ketika kita melakukan pekerjaan, tidak akan mungkin kita terfokus pada teknologi. Pasti kita akan terfokus pada pekerjaan kita. Nah, dan pemecahan selanjutnya itu ada kita dapat membuat inovasi pembelajaran yang dimana mengandalkan teknologi. Sebagai contohnya, kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan membuat media atau aplikasi pembelajaran. Setidaknya hal tersebut
dapat membantu dalam proses pembelajaran. Media yang dibuat yaitu seperti kita dapat membuat video pembelajaran, lalu kita dapat mengunggahnya di salah satu aplikasi, mungkin aplikasi seperti aplikasi YouTube, atau kita dapat membuat rekaman suara atau podcast edukasi, dan kita bisa mengunggahnya di salah satu aplikasi juga, mungkin salah satunya di Spotify dan sebagainya. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat di kehidupan, tanpa disadari membuat seseorang yang jauh merasa dekat, namun yang ada di dekatnya merasa jauh. Hal ini disebabkan karena segala sesuatu sudah dapat dikerjakan dengan cara yang lebih mudah dan modern dengan menggunakan sebuah mesin seperti smartphone. Dahulu, anak-anak mainnya seperti petak umpet, di mana mereka akan berkumpul untuk bermain bersama-sama. Namun sekarang, dengan adanya smartphone, semua permainan sudah terdapat di Play Store, dan jika ingin memainkannya, anak-anak tinggal mendownload saja. Begitu juga dengan sistem komunikasi. Dahulu, untuk menghubungi kerabat jauh, kita harus menulis surat dan mengirimkannya lewat merpati pos. Namun sekarang, melalui aplikasi chatting, kita dapat berkirim pesan dengan cepat meskipun jaraknya jauh sekalipun. Tak hanya itu, kalau dahulu pulang sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-teman, kini kita dapat menggunakan aplikasi Grab, di mana kita tinggal pesan Grab dan tunggu saja di sekolah sampai Grab tersebut datang. Untuk berbelanja pun, yang awalnya jika kita ingin membeli sayur harus ke pasar dan melakukan transaksi langsung dengan penjual di sana, sekarang kita dapat berbelanja melalui aplikasi di smartphone seperti Shopee, Lazada, di mana transaksi dapat dilakukan menggunakan m-banking tanpa harus tatap muka langsung dengan penjual. Berbicara tentang transaksi, zaman dahulu, jika ingin memiliki suatu barang, dapat menggunakan sistem barter, yakni sistem saling tukar-menukar barang. Kemudian berkembang dengan menggunakan mata uang seperti saat ini, dan sekarang dengan kecanggihan teknologi dapat membuat kita melakukan transaksi dengan aplikasi seperti OVO, Dana di smartphone kita. Hal di atas merupakan perbandingan yang kita rasakan semenjak teknologi sudah ada, terutama adanya akses internet yang mempermudahkan kita dalam melakukan semua aktivitas. Akan tetapi, gunakanlah teknologi untuk hal-hal yang positif dan tetap menjalin hubungan sosial antar sesama, karena manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial.